Jangan lupa ketinggalan gimana punya sekarang tanggal berapa sih? 23. Pertama. Oke, belum pernah ya kita yang masuk materi sejarah kelas PTN. Jadi nggak apa-apa. Kita coba review-review. Nah ini kan kita lagi mau ngomongin tentang ini materinya tentang dasar-dasar ilmu sejarah dengan praksara masa sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, oke, semua soal udah dibuka. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Bagian fosil yang ditemukan oleh Eugene Du Bois di Trinil. Oke, kita ngomongin ada Eugene Du Bois. Nah, Eugene Du Bois ini dia seorang peneliti meneliti tentang fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Nah, yang dia teliti adalah nama spesiesnya itu adalah Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus ini dalam bahasa Indonesia memiliki arti bahwa ini adalah manusia purba yang berjalan dengan tegak. Nah, ini adalah jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus itu adalah manusia purba yang berjalan dengan tegak. Mungkin nanti akan divariasikan dengan soal lain. Nah, selain Eugene Du Bois, itu ada tokoh lain yang meneliti manusia purba di Indonesia. Namanya itu von Koningswald. Nah, von Koningswald dia meneliti manusia purba yang tertua yang ada di Indonesia. Ini ngomongnya tertua ya, artinya dia zamannya itu lebih tua daripada Pithecanthropus. Namanya adalah Gigantropus Paleo Jawa Idus. Gigantropus Paleo Jawa Idus. Artinya bagaimana? Kalau Pithecanthropus itu artinya adalah manusia purba yang berjalan dengan tegak.
Sedangkan Meganthropus, mega itu artinya besar, tropus itu manusia purba. Berarti manusia purba yang besar. Kemudian paleo, paleo itu artinya tua. Java berarti berasal dari Jawa. Manusia purba yang besar dan tua dari Jawa. Nah, ini ada Pithecanthropus erectus, ada Pithecanthropus paleolithicus. Nah, selain Meganthropus, Paleontologos juga memiliki beberapa ini lain, fosil-fosil lain. Ada fosil Pithecanthropus juga. Mojokertensis. Kalau ini kan jenisnya sama-sama Pithecanthropus. Cuman bedanya kalau ini Erectus itu jenis pertamanya, Mojokertensis artinya dia ditemukan di Mojokerto. Gampangnya seperti itu. Nah, ini dari beberapa jenis manusia purba. Yang ditanyakan di sini adalah bagian dari fosil yang ditemukan. Nah, kalau bagian fosil yang ditemukan itu ada rahangnya rahang panas, tengkorak, dan tulang paha. Ini jawabannya yang C. Oke? Nah, ini kan sebenarnya fosil yang ditemukan itu bentuknya nggak lengkap. Maka nanti si peneliti atau yang mencari manusia-manusia purba ini, dia menentukan sendiri bayangannya, dia membayangkan sendiri menggunakan uji laboratorium, nanti ketemulah hasil yang dibayangkan seperti sekarang. Makanya jenisnya macam-macam. Silahkan. Oke. Ini dari jenis-jenis manusia purba. Nah, mungkin nanti kalian harus ngebedain bahwa manusia purba itu dibagi ke dalam dua fase. Fasenya itu bagaimana? Manusia purba itu dibagi ke dalam zaman tersier. Jadi dalam proses pembentukan bumi sampai jadi munculnya manusia muncul disebut namanya zaman tersier. Tapi nanti dibagi dua fase lagi. Zaman tersier ini dibagi dua, yaitu ada zaman Pleistocene, yaitu zaman es, atau kita lebih umum kenal dengan Ice Age. Pernah nonton kan Ice Age kayak gimana? Nah, bayangan manusia purba yang hidup di zaman Pleistocene itu adalah zaman Ice Age. Nah, ini termasuk ada Pithecanthropus, Meganthropus, nah, dan beberapa jenis dan sejenis Meganthropus dan Pithecanthropus hidupnya di masa Pleistocene. Sedangkan manusia yang lebih modern itu disebut namanya zaman Holocene. Nah, Holocene itu zaman ketika es sudah mencair. Nah, kalau kita ngomongin Pleistocene, manusia pendukungnya itu kan ada Pithecanthropus. Sedangkan kalau di zaman Holocene itu ada Homo sapiens. Apa bedanya Pithecanthropus? Kalau Homo sapiens itu
manusia purba yang lebih modern. Bedanya seperti itu. Kalau penjelasannya Pithecanthropus itu yang berjalan tegak, Meganthropus itu yang badannya besar. Nah, kalau Homo sapiens itu mendekati dengan manusia modern. Manusia modern itu menuju kita yang sekarang. Tapi ada perbedaannya enggak? Ada. Karena apa? Dari pola hidupnya. Gitu loh. Oke, ini jadi yang nomor 1. Sampai sini gimana? Ada yang bingung kan? Sebelum kita lanjut, masih ngomongin tengkorak-tengkorakan. Ini ada yang bengong ini. Belum nyangkut. Oke. Nah, ini kita masih ngomongin yang ada di Indonesia. Baik Pithecanthropus, Meganthropus, ataupun Meganthropus, ini semua ditemukan di Indonesia. Lalu muncul soal nomor 2. Kenapa? Geleng-geleng kira nggak ngerti. Jadi kemudian muncul soal nomor 2, yaitu jenis Homo yang ditemukan di Eropa. Oke. Nomor 2. Nah, gampangnya kalau jenis itu biasanya nama keduanya itu kalau nggak jenisnya adalah tempat dia ditemukan. Oke? Nah, sekarang kita mulai dulu nih. Homo floresiensis. Misalkan Homo floresiensis. Floresiensis. Berarti kira-kira dia ditemukan di mana? Kita ambil kata belakangnya. Jenisnya udah pasti Homo sapiens. Ditemukannya di Flores. Flores adanya di mana? NTT. Flores atau NTT. Kemudian ada Pekinesis. Homo pekinesis. Berarti kita ambil nama belakangnya. Ini ada Peking. Peking kira-kira di mana? Cina. Peking itu adanya di Cina. Nah, terus ada Erectus. Tadi ini udah ketahuan ya di Indonesia. Ditemukan di Trinil. Habilis. Homo habilis. Ini jenis yang ditemukan di Afrika. Ini kan sudah tahu, jawabannya adalah Homo heidelbergensis. Ditemukannya di Heidelberg. Cari-cari, Heidelberg itu adanya di Jerman. Maka yang ditanya adalah jenis yang ditemukan di Eropa. Ini jawabannya yang paling. Heidelbergensis. Itu ditemukannya di Heidelberg, itu ada di Jerman. Gampang kan belajar sejarah? Gampang kan? Hah? Yang ditemukan oleh Van Koningsvoort itu Meganthropus itu bagian rahang. Koningsvoort itu dia menemunya bagian rahang, makanya dia tahu iniannya rahang buat makan itu berarti rahang bawah. Makanya dia tahu bahwa Meganthropus itu menemunya biji-bijian. Karena rahangnya itu cukup besar dan cukup kuat untuk menghancurkan biji-bijian. Pithecanthropus mojenpertensis yang ditemukan itu sebagian lengan, kaki,
Lengan, kaki, sama tengkorak kepala. Lengan, kaki, sama bagian tengkorak. Sisi kanannya itu belum ditemukan ya, mungkin udah kemakan pada waktu. Nah, makanya dari bentuk tubuhnya, bentuk rahangnya, nanti ketahuan bagaimana cara hidup. Nah, bentar Pak. Apa? Nah, jadi kan menganggap karena kan sebenarnya mereka ini itu menganggap yang namanya teori evolusinya Darwin, gitu loh. Jadi mereka menganggap bahwa manusia itu mengalami evolusi atau perubahan yang terjadi secara lambat. Itu kan konsepnya evolusi. Nah, evolusinya bagaimana? Nah, ditemukannya evolusinya dari Meganthropus. Bayangannya itu pertamanya besar, belum bisa berjalan dengan tegak, makanya kayak kerak gitu loh. Kayak kerak gitu, hidup gitu loh. Masuk ke tahap Pithecanthropus yang sudah bisa tegak, tapi badannya dan kerangkanya itu menandakan bahwa dia hidupnya masih berburu. Nah, kemudian masuk ke yang paling, bukan yang paling sempurna, lebih sempurna, dekat dengan manusia modern. Itu ada Homo sapiens. Kenapa nggak dibilang Homo sapiens manusia modern? Karena tingkat volume otaknya itu lebih rendah daripada manusia modern, tapi lebih tinggi daripada kedua jenis ini. Nah, volume otaknya. Tadi Pithecanthropus yang itu. Pithecanthropus ya itu yang C jawabannya rahang, ya. Apa tadi? Tengkorak, rahang atas itu kan yang bagian apa ya? Ini loh yang sekitar mata sini loh. Nah, sekitar sana. Nah, bayangannya ini tuh. Sebenarnya kan ini kan juga apa ya namanya ya? Bahasanya itu sebenarnya kan masih ini cuma sebuah teori atau interpretasi dari seorang peneliti. Dia mendasari dari tulang yang dia temukan bahwa kehidupan manusia pada saat itu seperti itu. Dan kita nggak tahu apa kalau yang kan kadang-kadang suka ada di buku-buku kan ada bulunya lah, terus kulitnya seperti kerang. Nah, itu cuma imajinasi aja. Karena kan yang ditemukan tulangnya, bukan kulitnya. Oke. Oke ya. Kita lanjut. Nah, ini nomor 3 nih. Penafsiran suatu peristiwa dalam penelitian sejarah. Nah, tahapan penelitian sejarah. Di setiap soal itu pasti selalu ada yang namanya tahapan penelitian sejarah. Nah, tahapan penelitian sejarah jelas dimulai dari kita kalau mau ngebahas sejarah pasti kita nentuin dulu atau topiknya dulu. Topiknya bisa apa aja, bisa kita ngebahas tentang tokoh manusia, atau kita mau ngebahas tentang suatu tempat, atau kita mau ngebahas suatu kejadian, apa aja bisa, selama memenuhi ketiga unsur, ruang, waktu, manusia. Nah, setelah kita tahu topik apa yang mau kita bahas, kita lanjut ke tahap yang namanya heuristik. Nah, heuristik itu adalah tahap pengumpulan sumber sejarah. Oke, jadi mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah
Banyak yang kebingungan jenis-jenis sumber sejarah itu ada apa aja. Sumber sejarah itu ada lisan, kemudian ada tulisan, tulisan, artefak atau benda, terakhir ada visual. Lisan udah jelas asalnya dari suara. Contohnya bagaimana? Kalau lisan contohnya ada misalkan rekaman atau wawancara dan berbagai hal jenis suara itu masuknya ke lisan. Tulisan yang ada tulisannya, dokumen, arsip, berkas. Nah, dan apapun itu yang ada tulisannya. Nanti kemarin banyak yang bingung kan, kalau misalkan prasasti, prasasti itu maksudnya tulisan atau benda, karena dia bentuknya benda. Nah, mungkin kelihatannya benda, tapi informasi yang ada di dalamnya itu ditulis. Makanya kalau kita ngomongin artefak atau benda, itu semua alat yang dipakai manusia. Nah, contohnya bagaimana? Artefak atau benda. Mungkin bisa tempat, bangunan-bangunan, paling gampang. Tapi kalau misalkan merujuk, misalkan kalau nesa manusia purba, bagaimana? Bisa fosilnya, bisa senjata-senjata yang mereka gunakan, nah, bisa kebudayaan-kebudayaan mereka, goa-goa tempat mereka tinggal. Nah, itu kan masuknya adalah benda, gitu. Visual. Visual itu berarti yang ada video dan gambar. Nah, sebenarnya kalau sumber visual ini jenis baru karena kan kamera itu ditemukannya kan era modern ya. Kalau pakai era kuno jarang. Mungkin sumber sejarah itu visual ini biasanya lukisan, gambar lukisan. Ini masuknya ke visual. Nah, ini baru tahap kedua. Frontistik maksudnya tulisan. Nah, ini sebenarnya masih ada 3 lagi. Tinggal mau dipoto dulu. Kak, berarti nomor 3 jawabannya C ya, Kak? Belum. Oh, belum. Okay. Belum ya, belum. Nih masih ada lagi di screenshot dulu. Udah di screenshot belum? Udah, Kak. Halo. Udah, Kak, udah. Oke. Siapa namanya? Kalau mau foto dulu ya. Oke, kita mau ngikutin yang di Zoom. Ini berarti kan hapus nggak apa-apa ya? Boleh. Ya. Oke. Oke, ini anak kampus ya. Oke, jadi kita melihat topik heuristik, kemudian setelah heuristik itu ada tahap kritik atau verifikasi.
Oke. Ada di beberapa soal yang pakai namanya kritik, ada beberapa yang pakai namanya verifikasi. Cuma kalau lebih sering digunakan namanya kritik. Kritik nanti dibagi menjadi dua. Kritik atau verifikasi ini adalah tahap pengujian sumber. Oke. Nah, sumber yang udah kita tahu tadi itu kita uji dengan dua fase, yaitu kritik internal. Internal itu artinya dari dalam. Jadi kalau kita misalkan nemuin suatu apa nih dari sumber ini, dokumen misalkan, yang dicek adalah, yang kita uji adalah validitas atau kredibilitas. Atau bahasa gampangnya adalah kesesuaian isi dari sumber saja. Ini sesuai nggak? Sumber apa yang kita dapatkan, isinya itu sesuai nggak dengan apa yang mau kita bahas? Ya kan? Kita mau ngambil dokumen, mau ngebahas tentang Cinere, tapi dokumen yang kita dapat, misalkan dokumen dari Depok gitu kan, nggak satu pun membahas Cinere. Nah itu nggak bisa. Maka itu namanya tahap internal, kritik internal. Kemudian ada tahap kritik eksternal. Eksternal itu adalah pengujian untuk menguji keaslian atau keaslian bahasa lainnya adalah otentik. Dan kalau di Monas kan ada tuh di bawahnya adalah naskah proklamasi yang otentik, artinya naskah proklamasi yang sudah melalui tahap kritik eksternal yang sudah pasti asli. Itu kritik atau verifikasi. Setelah melakukan tahap kritik, itu adalah tahap interpretasi atau tahapan penafsiran. Dari data yang ditemukan. Nah, interpretasi tadi kakak cek di sini ada dua tipe, yaitu ada tipe sintetis, interpretasi sintetis, ada tipe analisis. Kalau kita ngomongin interpretasi sintetis, itu penafsirannya berdasarkan pengelompokan data. Dan kalau ngomongin analisis, itu berdasarkan penafsiran atau pendapat jabaran peneliti. Oke, jadi ada peneliti yang mencari banyak data, ada yang satu data dijabarkan secara panjang. Nah, itu beberapa jenis interpretasi. Tapi sebenarnya sintetis dan analisis ini di sejarah nggak begitu dibedakan. Jadi kalau yang namanya interpretasi udah interpretasi aja. Nah, cuman mungkin jenisnya ada yang dibagi. Tapi jarang biasanya ditanyain sintetis dan analisis ini. Tapi nggak apa-apa, kita belajar biar tahu. Nah, itu kita udah menafsirkan suatu sumber sejarah. Artinya kita udah tahu, kita udah menyimpulkan apa yang terjadi di masa lalu. Ketika kita udah berhasil menyimpulkan, kan datanya acak-acakan, datanya tidak urut. Maka ketika datanya tidak urut, tahunnya, ya kan tahunnya kan masa dari tahun sekian ke tahun sekian, kita urutin dengan yang namanya apa? Historiografi.
Historio itu adalah sejarah, grafi itu adalah penulisan. Maka ini adalah penulisan sejarah. Jadi ketika dibukukan itu namanya udah hasil historiografi. Nah, balik soal nomor 3. Nah, yang ditanya adalah tahap penafsiran, berarti tahap interpretasi. Tapi interpretasi di sini ada 2. Ada sintetis, ada analisis. Nah, caranya mengelompokkan semua sumber. Berarti pengelompokan data adalah interpretasi sintetis. Nomor 3 jawabannya. Ya. Paham? Oke. Nah, kita ke nomor 4. Oke, di nomor 4, kubur batu berbentuk kubus dengan bentuk rumah yang banyak ditemukan di daerah Minahasa adalah kubur batu. Kita udah ngomongin kubur batu, ini ngomongin tentang masa yang namanya Megalitikum. Tadi kakak sudah merujuk, mega itu artinya adalah besar. Litikum itu artinya zaman batu. Ini adalah zaman batu besar. Zaman batu besar, mereka mempunyai beberapa hasil budaya yang gede-gede. Namanya zaman batu besar. Kita mulai dari hasil budaya. Nah, hasil budayanya ada yang namanya menhir. Menhir itu adalah tubuh batu untuk menyembah roh nenek moyang. Ada lagi dolmen. Dolmen itu adalah meja sesajen. Meja sesaji. Nah, ini bayanginnya meja sesajen dari batu ya, karena kita lagi ngomongin zaman batu, bukan dari yang lain-lain. Kakak Bus ya. Kemudian ada lagi sarkofagus. Sarkofagus itu adalah peti mati dari batu. Nah, kalau misalkan sering lihat film-film Mesir, itu kan ditaruh di peti mati yang dari batu, yang kotak gitu. Tapi kalau di Indonesia kotaknya nggak serapi gitu. Jadi gimana ya gambarnya ya? Jadi misalkan ini bentuknya agak lonjong, gambar aja batu ya. Jadi kan ini kan batunya bentuknya misalkan lonjong. Mayatnya nanti dimasukin ke sini, itulah misalkan. Nanti ini ditutup lagi pakai batu. Nah, sarkofagus. Ya seperti itu kira-kira ya. Wow. Ikan. Nah itu misalnya sarkofagus. Kemudian
Tadi apa yang belum kubur batu? Tadi kan ditanya kubur batu. Kubur batu itu adalah warga. Yo. Oke. Kubur batu yang berbentuk kubus. Kalau gambarannya kubus itu kan kotak kan ya. Ini gambarnya kotak. Jadi mayatnya nanti dimasukin ke sini orangnya. Nanti di sini ada kaki batunya, di sini ada kakinya. Terus nanti ada atapnya. Nah, gitulah. Jadi bentuknya kubus terus ada atapnya. Waruga. Waruga. Akhir domain bagus waruga. Terus ada lagi namanya punden berundak. Ya kalau mau gambar yang lebih jelas kan ada Mbah Google kan. Nah, nanti klik ketahuan. Nah, punden berundak. Nah, punden berundak. Punden berundak itu sebenarnya adalah, kalian tahu candi? Nah, candi itu adalah hasil akulturasi dari punden berundak dengan kebudayaan Hindu. Makanya ini adalah makam yang menjadi konsep dasar dari candi. Kadang ada pertanyaan yang keluar. Candi merupakan atau salah satu bentuk makam yang merupakan konsep dasar dari candi adalah punden berundak. Nah, karena candi itu di Indonesia bukan tempat ibadah. Candi Hindu di Indonesia itu adalah makam. Semuanya adalah makam-makam raja. Jadi bukan tempat ibadah. Beda kalau candi Buddha. Karena isinya adalah patung Buddha. Gitu. Bukan mayat, abu biasanya Hindu. Dikremasi. Abunya dimasukin ke salah satu apa namanya? Ya botol-botol dari kendi-kendi gitu. Ya kayak kendi gitu dimasukin. Nah, kemudian di kendinya itu ditaruh kan di candi itu kan ada pintu gitu kan. Nah, nanti abunya ditaruh di sana kendinya. Misalnya Menhir, kubur batu, punden berundak, waruga, daun menai. Beberapa hal tadi. Jadi kan yang ditanya adalah yang di Minahasa. Kubur batu yang berbentuk kubus. Itu jawabannya yang C ya. Sampai sini ada yang ditanyain? Nah ini baru satu zaman besar. Karena zaman batu di Indonesia cukup banyak. Ya, kita kan bahas Prateo aja kan. Kalau kita bahas semuanya nggak kelar-kelar. Oke, jenis manusia purba yang ditemukan oleh Koninfo di Sangiran. Sebenarnya tadi kakak udah catat yang nomor 1 ya. Yaitu adalah Meganthropus paleojapanicus. Jawabannya yang Koninfo. Yang wajib pertanyaan di berapa? Iya. Meganthropus paleojapanicus. Nah, oke, ini dari Prateo.
kita ngebahas tentang ya ini ilmu sejarah dan praaksara di Indonesia. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kayaknya ini habis itu langsung lanjut ke ekonomi nih. Wow. Oke, kalau nggak ada, ini gimana nih Kak? Lanjut atau gimana ya? Nih di foto dulu. Soalnya ini ngerekam. Cara pemilihan nggak usah. Saya udah sejarah dan ekonomi. Enggak loh. Iya enggak, maksudnya saya keluar dari sini karena mau pakai HPMP kan. Ini HP saya. Oh iya. Oh iya juga. Kalau HP Kak Fadil, diam kan? Biar aja Kak Fadil. Jadi Itu udah nge-record. iya maksudnya ini abis gue. Dan diapain enggak HP-nya enggak? Bener pasti. Dadah Lady. Udah. Udah itu ekonomi. Oh, kamu kelas. Oh. Wajan ya. Hai Naila Maul. Naila. Dadah. Halo. Siapa sih Najwa ya? Gua. Ini sakit deh. Oh iya Najwa. Sama Fadia sama Ana ya. Ini soal saya. Oke. Nomor 1. Ini. Ya, nomor 1 ya. Di mana seluruh aktivitas perekonomian dikendalikan penuh oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya kerentanan dalam krisis ekonomi bisa Bu.